Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelumnya Ibu akan terlebih dahulu mengaji pelajaran kalian. Komariah Anur, Ada, Bu. Supia Lahmi, Ada, Bu. Linda, ada Bu. Nur Hasanah, Ada turun, Bu. kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Nur Hasanah cepat sembuh dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Baik, sebelumnya ada yang masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Hari akhir, Bu. Iya, hari akhir. Nah, lalu ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari kiamat. Hari kiamat, ada lagi? Hari kehancuran alam semesta. Kehancuran, ada lagi? Oh, tidak ada ya. Jadi, alhamdulillah semuanya masih ingat. Jadi hari akhir adalah hari di mana hancurnya alam semesta. Nah, tetapi setelah hari akhir terjadi, perjalanan umat manusia tidak hanya sampai di sana. Setelah hari akhir atau hari kiamat terjadi, manusia kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika masih hidup di dunia. Nah, maka dari itu semasa kita hidup di dunia, kita harus memperbanyak amal perbuatan yang baik. Salah satunya dengan memiliki akhlak terpuji pada diri sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Yang mana akhlak terpuji pada diri sendiri ini terbagi kepada 4 poin. Yang pertama ada berilmu, yang kedua kerja keras, yang ketiga produktif, dan yang keempat kreatif. Nah, jadi hari ini kita akan membahas salah satu akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu berilmu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu. Terus yang kedua, Ibu harap kalian dapat menunjukkan contoh atau fenomena orang yang berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang terakhir, Ibu harap kalian nanti dapat menceritakan kisah-kisah tentang dampak positif berilmu dalam kehidupan. Baik, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ada sebuah cerita. Apakah kalian siap untuk mendengarkan? Siap, Bu. Siap. Jadi, baik, dengarkan cerita ini dengan seksama, karena di dalam cerita ini terdapat pelajaran dan hikmah yang kita ambil nantinya. Kisah ini berjudul Ibnu Hajar atau si anak batu. Nah, jadi pada zaman dahulu ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Dulunya beliau adalah seorang santri yang sangat bodoh. Kenapa? Karena beliau sudah lama belajar, tetapi beliau sulit untuk memahami pelajaran. Lalu beliau pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan meminta izin kepada kiai. Dengan berat hati pun sang kiai mengizinkan Ibnu Hajar pulang dengan berpesan untuk tidak berhenti belajar. Lalu Ibnu Hajar pun pulang ke rumah, dan ketika di tengah perjalanan Ibnu Hajar kehujanan. Lalu dia berteduh di sebuah goa yang besar. Nah, ketika di dalam goa, dia mendengar
suara gemercik air. Karena dia penasaran, Ibnu Hajar pun mendatangi sumber suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut bersumber dari sebuah batu yang terkena tetesan air. Nah, ternyata keadaan batu tersebut berlubang. Lalu Ibnu Hajar pun merenung dan berpikir, batu yang besar saja bisa berlubang hanya karena ditetesi oleh air selama bertahun-tahun. Terus kata Ibnu Hajar, kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras itu. Nah, lalu dari sana dia berpikir, oh ternyata aku masih kurang lama dalam belajar. Setelah berpikir terlalu lama, Ibnu Hajar pun memutuskan untuk pulang ke pondok pesantren dan menemui kiai. Nah, dan di sana dia pun belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan penuh semangat, dan hasilnya tidak sia-sia. Ibnu Hajar pun menjadi ulama yang sangat besar dan bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Baik, ceritanya sudah selesai. Lalu setelah kalian mendengar cerita tersebut, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Terus menuntut ilmu. Terus ada lagi? Tidak ada ya. Ya, jadi pelajaran yang kita ambil dari cerita tadi, terus menuntut ilmu, benar kata Linda. Nah, jadi meskipun kita sulit di dalam memahami ilmu, di dalam mempelajari ilmu, kita tetap tidak boleh untuk berhenti belajar. Kita harus tetap bersungguh-sungguh dalam belajar, rajin dalam belajar. Karena tidak mungkin ada hal yang sia-sia ketika kita mau bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian berilmu atau pengertian ilmu. Sebelumnya ada yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu? Pengetahuan. Iya, pengetahuan. Ilmu artinya pengetahuan. Nah, jadi orang yang berilmu berarti orang yang memiliki kecerdasan maupun kepandaian terhadap sesuatu. Terus ada yang bisa memberikan contoh orang yang berilmu? Orang yang punya Keahlian dalam, misalnya dalam bidang apa? matematika. Iya, di dalam matematika. Ya, tepuk tangan untuk Linda. Ya. Jadi salah satu contoh orang yang berilmu, misalnya saja kata Linda tadi, ada orang yang ahli dalam bidang matematika. Nah, berarti orang tersebut disebut orang yang berilmu. Sudah paham tentang pengertian ilmu dan orang yang berilmu? Paham, Bu. Paham, baik. Selanjutnya kita akan membahas materi kita yang kedua, yaitu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ilmu itu penting? Penting. Kenapa? Misalnya beribadah, kada ada ilmunya, kada dapat pahala juga. Iya, betul sekali. Terus ada lagi? Segala sesuatu harus ada ilmunya. Iya, betul sekali. Terus ada lagi? Untuk keselamatan dunia dan Ya, untuk akhirat. keselamatan dunia dan akhirat semuanya, betul. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya zaman sekarang merupakan zaman yang modern. Sekarang zaman modern, zaman semakin maju, persaingan hidup semakin ketat. Tanpa dibekali dengan ilmu, kita tidak mungkin dapat menghadapi masa depan. Jadi demikian pentingnya ilmu, sehingga terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya akan Ibu tulis di papan tulis.
Selanjutnya Ibu minta tolong kepada Supiah Fahmi, tolong bacakan hadis yang ada di tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Tirmidzi. Artinya, Linda. Artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, wajib baginya mempunyai ilmu. Ya, terima kasih. Nah, jadi hadis tentang pentingnya berilmu bisa kita lihat sama-sama. Di sini Ibu akan bacakan terlebih dahulu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dia wajib mempunyai ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dia juga wajib mempunyai ilmu. Ya, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia juga wajib memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat harus dibekali dengan ilmu. Apabila kita menginginkan kebahagiaan dunia kita tercapai, misalnya menginginkan pekerjaan kita baik, karir kita baik, maka kita diwajibkan mempunyai ilmu. Lalu untuk kebahagiaan akhirat, agar kita bahagia di akhirat, agar kita masuk surga, agar kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib memiliki ilmu. Dan untuk mencapai kebahagiaan akhirat tidak dapat kita capai kecuali kita mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengamalkan ajaran agama Islam? Harus dibekali dengan ilmu. Ya. Jadi untuk mengamalkan ajaran agama Islam, kita harus dibekali oleh ilmu tentang agama. Tentang pentingnya ilmu, apakah kalian sudah paham? Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, paham Bu? Ya, paham. Baik. Jadi materi kita selanjutnya itu ada perintah atau dalil mencari ilmu. Nah, jadi dalam hal perintah mencari ilmu, Islam sudah menetapkan bahwasanya setiap muslim dan muslimat wajib menuntut ilmu. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi seluruh muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi di dalam hal ini kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu agama. Contoh ilmu duniawi seperti apa? Ada yang tahu? Untuk matematika. Ada lagi? IPA. Ya, ada lagi? Ya, betul sekali. Nah, jadi contoh ilmu duniawi itu seperti ilmu matematika, ilmu IPA, geografi, dan ilmu yang membahas tentang keadaan alam semesta. Jadi dua ilmu tersebut harus dimiliki oleh setiap manusia ketika hidup di dunia. Sebab ketika kita hidup di dunia, kita harus membutuhkan ilmu atau kita harus mempunyai ilmu untuk dapat bertahan, untuk bertahan hidup. Kemudian selain daripada itu juga, tentunya sebagai pedoman hidup kita juga harus mempunyai ilmu tentang apa? Tentang agama. Ya, betul sekali. Sebelumnya sudah paham materi tentang perintah atau dalil mencari ilmu? Paham. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang terakhir, yaitu perilaku orang yang mencintai ilmu.
depan pasti nampak orang yang pasti nampak perilaku orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi dan yang mana perilaku mereka itu pasti berbeda antara yang memiliki ilmu dan antara yang tidak memiliki ilmu. Baik, langsung saja. Jadi secara garis besar perilaku orang yang mencintai ilmu antara lain dia selalu semangat di dalam mencari ilmu. Artinya dia semangat mencari ilmu, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, terus senang mendengarkan ceramah ilmu, baik langsung mendengarkan atau melihat dari YouTube maupun sosial media yang lainnya. Terus perilaku orang yang berilmu yang kedua, dia pasti berakhlak mulia. Jadi beberapa akhlak mulia yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu yaitu tidak sombong. Contohnya, misalnya Qomariah An-Nur, dia rajin bekerja, banyak duitnya. Kalau Imar orang yang berilmu, Imar tidak mungkin sombong, tidak mungkin menyombongkan diri, tidak mungkin memuji diri sendiri. Orang yang berilmu dia tetap rendah hati walaupun banyak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang berilmu juga harus memiliki akhlak selalu bertakwa kepada Allah. Karena semakin kita berilmu, pastinya kita semakin tahu tujuan hidup kita di dunia apa, yaitu hanya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak mulia yang terakhir yang patut dimiliki oleh orang yang berilmu yaitu sabar. Artinya apabila kita mendapatkan musibah dari Allah atau bahkan sulit memahami pelajaran, kita harus sabar, harus bersyukur dan tetapi juga tetap harus berusaha. Ya mungkin itu saja keempat materi yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Dan setelah ibu yang akan bertanya, nanti ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Jadi pertanyaannya, tolong berikan contoh orang yang sedang menuntut ilmu. Orang sekolah, bu, kayak kita ini. Orang yang sekolah seperti kalian, ya seperti kita. Kalian ini, kita ini sedang dalam menuntut ilmu. Ya. Berarti ibu anggap kalian sudah paham tentang orang yang berilmu atau menuntut ilmu lah. Selanjutnya tugasnya yaitu jadi tugasnya silakan kalian isi kolom rubrik refleksi yang sudah ibu bagi tadi dengan memberikan centang dan isi sesuai dengan pemahaman dan perilaku kalian. Ibu beri waktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau sudah selesai, ibu minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan, bacakan hasil tugasnya. Ya, silakan kepada Qomariah An-Nur. Nah, terima kasih Qomariah An-Nur sudah berani untuk maju ke depan. Jadi di sini ibu akan memberikan pertanyaan sesuai dengan yang ibu bagi tadi. Lalu Qomariah An-Nur menjawab ya atau tidak. Pertanyaan yang pertama, kami yakin bila kami belajar kami akan pandai. Ya. Terus yang kedua, kami yakin bila kami pandai masa depan kami akan cerah. Ya. Yang ketiga, kami meyakini bila kami belajar dengan keras hasilnya akan sia-sia dan membuang waktu saja. Tidak. Yang keempat, saya meyakini bahwa orang yang belajar dengan sungguh-sungguh sangat tidak disukai Allah. Tidak. Dan saya yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ya, jawabannya betul semua. Beri tepuk tangan kepada Qomariah An-Nur. Silahkan duduk. Terima kasih. Mari kita simpulkan
pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama. Yang pertama tadi pengertian ilmu. Ada yang masih ingat apa pengertian ilmu? Pengetahuan. Iya, pengetahuan. Orang yang berilmu berarti orang yang memiliki kecerdasan terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua tadi ada pentingnya ilmu. Nah, kenapa ilmu itu jadi penting di dalam kehidupan? Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, jadi inti ilmu kenapa penting itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, perintah atau dalil mencari ilmu. Nah, jadi di dalam kehidupan tadi ada yang masih ingat kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama dan ilmu dunia. Iya, ilmu agama dan ilmu duniawi. Dan yang terakhir tadi perilaku orang yang mencintai ilmu. Salah satu perilaku orang yang mencintai ilmu tadi apa? Senang menghadiri majelis. Senang menghadiri majelis. Ada lagi? Senang menuntut ilmu. Ada lagi? Sabar. Iya, sabar. Berarti kalian sudah paham dari hari ini. Kesimpulan kita pada hari ini, memiliki ilmu itu akan mengangkat derajat, harkat, dan martabat seseorang yang hidup di dunia, dan akan memberikan kebahagiaan kita hidup di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berapa derajat. Ya. Baik, mungkin sudah cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan minggu depan kita akan bahas tentang mempunyai pada diri sendiri, yaitu yang keras. Jadi silakan kalian belajar yang rumah, belajar dulu ya. Mungkin cukup pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.